Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Berdoa Bu. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kemarin kita sudah bermain kucing dan tikus kan? Nah, hari ini Ya, kita Bu. akan mengungkap rahasia kenapa mereka bisa bermusuhan. Kita akan mendengarkan dan membaca ceritanya. Lalu kalian akan berlatih bercerita ya. Setelah Ya, pelajaran Ibu. hari ini, Ya, kalian harus bisa menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali kisah ini dengan lancar. Buka buku kalian halaman 115. Bentar ya, Ibu tampilkan. Dengarkan baik-baik ya. Ibu akan membacakan dulu ya, ceritanya, Bu. kemudian kalian simak sambil melihat ya. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa?" kata kucing. "Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Kucing bertanya. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya," kata tikus. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang besar dan besar, yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil mengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali," kucing berkata. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Ikan asin. "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." "Ikan asin." Meong. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, kalian sudah mendengarkan. Sekarang, satu orang berperan sebagai kucing, satu orang berperan sebagai tikus, dan satu orang lagi lainnya membacakan narasi ceritanya ya. Siapa yang mau menjadi kucing? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Siapa? Hayo. Siapa yang aku mau? loh di teks. Sisil, Bu. Siapa yang mau jadi tikus? Saya, Bu. Siapa yang mau membacakan narasinya? Saya, Bu. Nah, silakan mulai ya.
Ya, Bu. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, Hai kucing, "Ada apa? mari kita makan ikan asin. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Itu di sana, digantung di rumah Pak Tony. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan, menunggu dengan siaga sambil menengadahkan. Kok lama bener ya tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin atau belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya. Ikan asin. Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin ke situ. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin. Meong. kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Baik, semua sudah melafalkan teks dengan baik. Sekarang Ibu ingin melatih pemahaman kalian. Jawab pertanyaan Ibu dengan lisan ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Pertanyaan pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin. Benar. Kemudian pertanyaan kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak. Di Di mana? rumah di rumah Pak Tani. Benar, Sisil. Pertanyaan ketiga, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena tikus mengkhianati kucing dengan memakan ikan asin sendirian tanpa memberi kucing ibu. Nah, benar sekali tuh. Pertanyaan sudah terjawab semua ya. Terakhir, siapa yang berani menceritakan kembali seluruh cerita ini? Bu, iya. Silakan Rizka. Kucing dan tikus dulunya berteman. Mereka menemukan ikan asin, tapi tikus tidak jujur. Saat kucing tidur, tikus makan semua ikan asin. Ketika kucing tanya, tikus bilang tidak tahu. Karena kebohongan itu, kucing sangat marah dan mengajar tikus. Itu sebabnya mereka bermusuhan sampai sekarang.
Hebat, Rizka. Ceritamu sangat runtut dan mudah dipahami. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak, kalian sudah hebat hari ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang kisah kucing dan tikus. Kesimpulan dari cerita ini adalah bahwa persahabatan yang awalnya baik bisa rusak karena adanya sifat serakah dan kebohongan. Kucing dan tikus yang tadinya teman menjadi musuh karena salah satu dari mereka tidak jujur. Nah, pesan moral apa yang paling penting dari kisah ini? Kita harus jujur dan tidak boleh serakah, Ibu. Nah, benar sekali tuh. Karena jadilah sahabat yang jujur dan dapat dipercaya ya. Pelajaran Ya, hari Bu. ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Al-asri Wal inna asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw wa bis amin. amin. Terima kasih anak-anak atas semangat belajar kalian hari ini. Sama-sama, Ibu. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dan memberi manfaat untuk kita semua ya. Ya, Bu. Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.